Selamat datang di Mencicipi 441 Stand Up Comedy Experience by Andrew Schultz versi gua. Hari Hartanto. Lalu apa itu 441? Di 441 ini adalah sebenarnya konten atau sedikit dokumentari dari seorang bernama Andrew Schultz. Andrew Schultz ini adalah stand up comedian dari New York City, bikin konten 441 stand up comedy experience di 2017. Intinya adalah 441 itu artinya adalah 4 comedy club yang berbeda dengan 4 setlist yang berbeda dalam satu malam. Sebenarnya ini adalah upaya dia atau mungkin ya konten dia untuk menunjukkan bahwa kalau lu jadi stand up comedian di New York tuh kayak gini kehidupannya. Lu bisa ngisi mungkin 3-4 atau bahkan 5 gigs dalam satu malam gitu. Bebas kalau misalnya lu mau bawain semua materinya sama, terserah. Tapi di sini Andrew Schultz tuh bikin ya dengan materi yang berbeda aja gitu, dari 4 yang berbeda gitu. Dan Andrew Schultz adalah alasan kenapa Bang Panji pindah ke New York, karena kayaknya pengen jadi Panji Schultz dia. Nah, kebetulan tanggal 2 Desember 2023 kemarin, gua punya kesempatan untuk ikutan kompetisi yang dilaksanakan oleh Dialogi.co. Dialogi.co ini kumpulan anak-anak tipis-tipis respect angkatan 4, mana mereka pengen bikin kompetisi yang sifatnya maraton gitu. Jadi nama eventnya itu adalah Maraton Tawa. Konsepnya adalah mereka, karena di sini nggak ada comedy club ya, jadi mereka kerjasama sama kafe-kafe yang deket di daerah Jakarta, terutama di Jaksel, untuk jadi tempat kita melakukan stand up comedy. Satu tuh Cafe Gamat, kedua Bigis Barbecue di Blok M, terus Story Bar di Fatmawati, sama terakhir itu di markas Cubika atau nggak Cubika Comedy Club. Nah, sebenarnya gue tuh rada-rada mikir untuk ikutan kompetisi ini. Kenapa? Karena cukup berat gitu. Jadi kita harus stand up di 4 tempat yang berbeda dalam satu hari yang sama, tapi hadiahnya nggak sebesar itu. Ya nggak usah munafik lah, maksudnya hadiah kan salah satu motivasi orang-orang kan untuk mengikuti lomba gitu. Dan ini lombanya tuh hadiahnya cuma juara satu nih, nggak ada 2-3 gitu. Dan nominalnya pun nggak sebesar itu sebenarnya. Jadi ada 10 kontestan yang dipilih, gue termasuk salah satunya. Tapi satu mengundurkan diri karena diculik Thanos, kali nggak tahu deh. Pokoknya bersembilanan lah kita. Nah, untuk bisa juara itu kan nggak gampang ya. Maksudnya mending kalau ada juara 1, 2, 3 gitu. Jadi mungkin bisa lah nyelip-nyelip, dapet lah pulang bawa duit gitu. Tapi ini cuma satu, terus gue ngerasa effortnya juga tinggi gitu. Apakah layak gitu? Apakah worth it untuk mengikuti kompetisi seperti ini gitu. Terus gue mikir, apa yang bisa gue dapet kalau misalkan gue nggak menang? Benefit apa yang bisa gue dapet? Terus gue ingat dengan konten 441 nya Andrew Schultz. Akhirnya gue mikir, baru kali ini ada orang yang bersedia untuk bikin serangkaian acara, janjian sama kafe-kafe di tempat di Jaksel untuk jadi tempat stand up, dijadiin lomba. Kapan lagi gitu? Karena kalau gue sendiri kayaknya nggak bisa bikin acara seperti ini. Ini mumpung ada orang yang berniat untuk bikin ini, project pilot ya. Ada orang yang pengen bikin acara ini dan gue terlibat dalam acaranya, ya kapan lagi gitu. Dan ini bisa dibilang kayaknya pertama kalinya ada kompetisi semacam ini gitu. Mungkin di belahan pulau di Indonesia mungkin ada yang pernah melakukan ini, mungkin gue nggak tahu. Tapi intinya kalau menurut gue sih ini baru pertama kali dilakukan, yaitu Maratawa. Dan selainnya kompetisi tentunya dinilai. Nah, setiap tempat itu akan punya crowd yang berbeda dan juri yang berbeda-beda gitu. Di tempat yang pertama, Cafe Gamat, itu ada Andi Kurai, itu stand up comedian dari Depok. Terus di tempat kedua ada di Bigis Barbecue, itu jurinya tuh Indah Birowo yang nonton Extravaganza kan harusnya tahu gitu.
Terus di tempat ketiga itu di Toribar Firda Indira. Keempat di markas Comika di atau Comika Comedy Club itu ada Ristek sama Abi. Jadi di markas itu 2 jurinya. Tapi pada kenyataannya di tempat yang ketiga itu jurinya ganti karena Firda Indira begitu kayaknya telat deh, jadi nggak bisa datang. Jadi jurinya tuh salah satu penonton yang ada di sana, dan kebetulan dia adalah sponsor juga gitu. Jadi dia yang nilai. Nah, Firda Indira pindah ke markas Comika. Jadi di markas Comika itu ada 3 juri. Jadi ada 1, terus 3. Sebenarnya disclaimer dulu bahwa penilaian ini nggak seketat kompetisi-kompetisi seperti di stand up comedy pada umumnya ya. Kayak Suci kan ada LPM, terus ada ya LPM dihitung, tapi waktu itu nggak seketat itu. Jadi kalau misalkan 5 menit gitu, 5 menit 30 detik itu suka ada pengurangan nilai, atau mungkin under 5 menit, misalkan cuma 4 menit itu ada pengurangan juga. Nah di sini nggak gitu. Intinya setiap orang 5 menit, maksimal 6 menit. Karena kalau misalkan kita telat nanti molor di tempat 1 ke tempat 2, ntar molor lagi, nanti bakal terus-terusan gitu. Jadi kita harus tertib waktu gitu. Dan temanya bebas. Di 3 tempat yang pertama ini bebas. Cuma di markas tuh temanya kegagalan. Jadi harus ada jokes tentang kegagalan gitu. Oke, kita mulai dari tempat yang pertama. Ini namanya tuh Cafe Gamat. Jadi kita ngumpul jam 12 di markas. Terus kita naik mobil bareng ke sana. Nyampe jam 1:30, terus kita makan siang, jam 1-nya mulai. Dan karena kita tepat waktu, jadinya kita beres jam 2:30, pergi ke tempat berikutnya, nyampe jam 3 terus langsung mulai, terus gitu terus tuh sampai di markas. Cafe Gamat adalah tempat pertama, dan seperti yang gue duga, penontonnya tidak ada. Jadi yang nonton ya kru di sana, yang tukang masak di sana, kasir di sana, waitress yang di sana gitu. Jadi penontonnya kita lagi, ya seperti yang gue prediksikan, penontonnya kurang lebih akan memilih untuk nonton di markas Comika gitu, karena markas Comika di tiketing, sedangkan di tempat lain ya dianjurkan untuk datang aja langsung gitu. Dan itu jam 1 siang gitu, siapa yang mau nonton komedi jam 1 siang? Kita diundi urutannya, dan urutan ini akan fix di 4 tempat. Jadi kita diundi, gue ke bagian terakhir ya. Dari 9 gue yang terakhir, dan urutan ini akan terus dipakai di setiap tempat. Jadi yang opening selalu waktu itu Fauzi terus, nanti closingnya gue terus gitu. Dan dimulailah kompetisi di Cafe Gamat. Silakan ditonton. Siang semua. Ya betul, gue super minoritas teman-teman. Gue mau ke Cina, Kristen, penyakit kanker lah. Ada yang mau donasi? Donasi? 10.000 nggak boleh. Malah semua bayar kita besar.com. Ada biaya operasionalnya. Nggak akan ditilap langsung ke orangnya. Komika prepare gue mah. Minggu kemarin gue kesini taruh itu doang. Ih, kerja di sini bang. Gokil. Bisnis terbengkalai nggak apa-apa, yang penting ketawa dulu ya. Respect bang, thank you. Emang gak ada penontonnya kita. Ya gue minoritas teman-teman, gue terlahir sebagai survivor. Karena gue korban kerusuhan 96, tahu nggak 96? Mungkin kalian tahu 98 di Jakarta. Gue korban 96 di Tasik tempat tinggal gue. Kerusuhannya kurang lebih sama lah, antara agama dan waras. Saking samanya, gue curiga jangan-jangan kerusuhan 98 gladi resiknya di Tasik. Mirip banget, gereja dibakar, orang-orang Cina dilempar batu, termasuk rumah gue. Padahal papa gue udah nulis tuh, ini milik pribumi, pas mau ditempel keburu dateng. Lempar bang, gak apa-apa, lempar aja bang, gak apa-apa. Banget soalnya saking miripnya nih. Kalau kalian tahu permasalahannya, sebenarnya nggak ada hubungannya sama Kristen, sama Cina, nggak ada. Ini gue riset, kalian bisa Google penyebab kerusuhan 96 di Tasikmalaya. Ada. Suatu hari di pesantren ada santri yang ketahuan mencuri, dihukum sama ustadznya, masuk ke kolam. Santrinya pulang, lapor ke bapaknya polisi, nggak terima, disamperin ustadznya. Dijelasin, oh iya anak bapak ketahuan mencuri, ini cara kami menghukumnya.
Pulang, besokannya ustadznya dapat surat panggilan. Datang ke kantor polisi, digebukin. Ntar motor lewat. Cinanya mana? Nah, Kristennya mana? Gak ada. Gua riset, polisi yang ngegebukin, gak ada yang namanya Christian, Michael, Stephen, gak ada. Dan nama ustadznya juga bukan Felix. Jadi kenapa kami? Kenapa gitu? Ini sama, gak nyambung kan? Sama aja kayak kita lagi adu penalti nih. Lu misalkan lagi penalti, gas gagal, tapi yang disalahin istri lu. Gak nyambung kan? Kecuali kalau istri lu Cina, sama salah terus. Cina salah terus. Aneh banget. Yang aneh lagi kalau apa? TikTok. TikTok isinya orang aneh semua. Gue pernah lihat TikToker nih, ada yang Cina dan Kristen. Di salah satu komentarnya, ada yang nanya, tolong, loh, abang Kristen? Gue kira Cina. Nah, Cina loh. Maksudnya, kalau Kristen Buddha oke lah. Ini kan Cina, ras. Lu lahir gitu, ras. Di Cina gak bisa diganti. Agama lu ganti-ganti server terserah lu lah. Nah Cina nggak bisa, lu nggak bisa tuh bangun pagi-pagi tiba-tiba mau di Papua, nggak bisa. Nggak bisa. Lu kira skin Mobile Legends ganti-ganti? Aneh banget. Dan di Cina tuh nggak ada yang namanya Cinanisasi, nggak ada kayak Kristenisasi, nggak ada. Nggak bisa gua kasih lu dimsum tiba-tiba gua orang Cina. Nggak bisa. Kocak. Aneh-aneh dah. Lu pikir gua kasih lu dimsum, lu makan, tiba-tiba mata lu sipit, kulit cerah, titik kecil. Gak bisa. Gimana? Lumayan ya untuk tempat pertama gitu, karena siang hari lumayan outdoor, jadi ada motor lewat gitu. Tempat pertama masih belum panas mungkin ya. Untungnya karena gue terakhir, deg-degannya sih deg-degan parah ya, karena mungkin gue masih amatir kali ya, jadi beda gitu sama mungkin komik-komik senior kan mungkin gak sedeg-degan itu atau gak sepanik itu. Kalau gue masih ada nervousnya, masih ada sakit perutnya gitu, jadi gue selalu di terakhir itu mules gitu. Dan tapi ada untungnya, jadi gue punya kesempatan untuk observasi. Gue observasi tempat, gue observasi penonton, gue observasi materi orang-orang peserta sebelumnya gitu. Dan kebetulan di Cafe Gamat ini ketika kita briefing, gue tuh secara nggak sengaja pas lagi ngumpul terus gue lihat sekitar ada kotak tip gitu. Jadi gue ngerasa kayak ini kayaknya bisa dipakai nih gitu. Maksudnya kayak setidaknya kalau menurut gue, kalau misalkan lu stand up di suatu tempat dan lu bisa ngebahas tempat tersebut, menurut gue nilai plus aja gitu. Jadi nggak langsung materi, langsung stand up, kayaknya kesannya tuh kayak santai dulu kali, maksudnya nggak usah serius amat gitu, bahas aja dulu apa yang sekitar gitu, baru masuk ke materi gitu. Untungnya gue nemu di Cafe Gamat si kotak minta itu, jadi jokesnya muncul, terus gue juga bahas tentang penontonnya. Cukup menyenangkan menurut gue pribadi untuk di tempat pertama. Lalu sampailah kita ke tempat kedua, itu di Bigis Blok M, ada barbecue coffee bar gitu, tempat open mic kita juga sebenarnya. Jadi secara tempat tuh udah enak lah gitu. Kita naik mobil dari tempat Cafe Gamat ke sana, sampai jam setengah, ya jam 3 kurangan lah, terus kita mulai. Dan ini cuplikannya. Gua sempet kanker, gua beli kanker. Dan gini, gua tuh heran, gua leader, tapi gua ngerokok kagak di rumah, kalau kagak nyempung juga enggak. Resmi gua. Oh gitu? Salah gua apa? Di sini ada yang ngerokok? Enggak, kan gua tidak akan menjudge kalian. Gini, gua sebelum kanker, gua nggak suka rokok karena bau. Tapi semenjak gua kanker, gua respect. Biasa aja gua sama orang rokok sekarang. Karena kalian mungkin berpikir, Cina kanker hidup banyak duitnya, ya. Enggak, gua BPJS.
Ada Cina BPJS seperti itu. Antara Cina miskin sama Cina elit siapa? Karena itu, gue cuma mau bilang, artinya gue technically pakai duit pemerintah, uang pemerintah, datang dari pajak. Pajaknya dari rokok kalian. Iya lagi. Terima kasih teman-teman. Tidak mengorbankan kesehatan paru-paru kalian untuk menyelamatkan gua. Terima kasih. Silakan. Jadi, abang merokok. Lanjutkanlah. Lanjutkan perbuatan mulia kalian. Karena kalian nggak pernah tahu siapa yang akan kalian selamatkan sore ini. Sahabatnya nih, rokok nih. Gitu. Si Hari apa kabar ya? Iya lagi kayak ini. Haha, nih biaya kayak mulu. Alasan kenapa gua juga memaksakan diri untuk bawain materi yang berbeda di setiap yang berbeda karena untuk menghibur peserta juga gitu. Karena nanti nih 9 orang ini beserta panitia-panitianya, ini kita kan selalu bersama nih. Jadi dia secara nggak langsung akan jadi peserta sekaligus penonton juga gitu. Kalau misalnya gue bawain materi yang sama mulu, udah ketahuan punchline-nya. Jadinya mungkin mereka udah nggak ketawa lagi gitu. Dan belum tentu setiap tempat ada penontonnya. Nah kebetulan memang di tempat yang kedua ini ada penontonnya. Kalau nggak salah ada 6 gitu atau 5 gitu. Ada penonton yang walk in gitu dan ya hasilnya cukup menyenangkan sih. Menyenangkan. Gue bawain materi tentang BPJS, salah satu materi favorit gue, dan menurut gue sih secara respon sih menarik ya, maksudnya dilihat dari responnya kalian juga bisa nonton lumayan bagus gitu. Akhirnya kita move on ke tempat berikutnya, ke tempat ketiga itu di Toribar. Jadi karena Bigis ini di Blok M dan si tempat ketiga di Toribar di Fatmawati, kita naik MRT. Jadi kita jalan terus MRT turun di MRT Fatmawati, terus jalan lagi dikit nyampe di Tori Bar atau Tori Bro restoran gitu. Pokoknya tempatnya ya tempat-tempat Jepang gitu, dan gue baru tahu itu tempatnya Bang Ridra gitu sama Bang Uus gitu, gak tau lah, pokoknya Jepang-Jepangan gitulah, banyak poster-poster dan sebagainya. Jadi tempatnya sih asik sebenarnya, tapi penontonnya yang membuat ini jadi bingung gitu. Kenapa? Karena isinya sponsor. Jadi orang-orang yang mensponsori acara ini datang ke sana terus nonton, dan orang-orang ini belum pernah nonton stand up kayaknya. Ada yang bilang baru pertama kali, jadi bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Terus gue tuh aduh gimana nih, dan jurinya tuh harusnya Firda Indira, malah gak ada gitu karena dia telat gitu. Terus gue kayak aduh, padahal gue tuh udah nyiapin, kalau misalnya Firdanya ada, gue udah nyiapin gitu materi khusus untuk dia gitu. Jadi gue pengen nge-riffing dia gitu, tapi karena dianya nggak ada, terus gue mikir gimana nih, aduh harus ganti komposisi lagi gitu, biar pas aja dengan dan keadaannya gitu. Nah di tempat ketiga gue juga karena wah ini orang-orang tua gitu, apa ya yang pas gitu. Akhirnya gue mikir kayaknya materi tentang pengobatan alternatif mungkin relate kali ya buat orang-orang berumur seperti mereka gitu. Jadi gue bawain materi tentang pengobatan alternatif dari keluarga Cina menghandle kanker. Ini dia. Dan nama gue Hari, dan gue ini seorang super minoritas. Gue mau beragama Kristen, Cina, dan seorang cancer survivor. Insya Allah survive. Insya Allah. Kan dua lebih baik daripada satu. Ya gua ada di keluarga Cina, emak gua Cina banget. Ketika emak gua tahu gua kan, dia kayak, Har, tenang, kita bisa atasi. Dia balik, yang lebih daun, direbus, minum. Terus gua bilang, ini tuh daun sisa, tahu daun sisa? Dan emak gua tuh meyakinkan gua kalau itu sehat banget.
Harap dengerin, ini minum sehat banget, tinggi antioksidan, bagus buat imun, dan yang paling penting gratis. Ya. Gua nggak percaya, tapi gua minum karena gratis. Lumayan bro, minum aja. Jadi kalau misalnya kalian datang ke perumahan terus ada pohon sirsak botak, itu bukan global warming, ada orang Cina sakit. Suatu hari paman gua mengunjungi gua, ketok gua buka, terus paman gua bilang, "Har, katanya kamu kanker, nggak apa-apa, baik-baik aja kok." Oh iya nih, daun sirsak. Ya, udah ada tadi, udah banyak tadi. Ya udah, makasih. Dan kita selalu punya paman yang suka cerita-cerita, berbagi pengalaman, tapi kebanyakan hoax. Paman gua bilang, "Ah, dengar. Paman punya teman, dia kanker stadium 4. Setelah dia melakukan ini, kankernya bebas, bersih." Terus gue bilang, "Minum daun sirsak?" "Bukan." Itu suplemen, bantu. Ada teknik rahasia yang diturun-temurunkan di keluarga kami. Namanya Swiss. Dalam bahasa Indonesia artinya mengkepretkan. Bukan jurus, bukan. Benar. Bukan ada. Namanya mengkepretkan tangan. Dan hari ini gua bakal kasih tahu kalian rahasia yang sudah ada di keluarga kami. Pertama, buka kaki selebar bahu. Turunkan tangan kalian, angkat ke depan, lepas. Udah gitu doang. Sembuh kanker bro. Gak percaya? Ada espresso, namanya espresso. Dan setiap kali kelima, lu bekokin sini. Harus tuh. Pas gua lihat itu, gue kayak wow, kayaknya minum daun sirsak lebih meyakinkan. Terus mungkin paman gue merasa ada keraguan di mata gue, terus dia mencoba meyakinkan gue sekali lagi. Har, dengar, paman punya teman satu lagi. Dia divonis sama dokter cuma punya waktu 3 bulan. Setelah dia melakukan ini 2.000 kali setiap hari, pagi-pagi 1.000, malam 1.000. Terus gue tanya, sekarang gimana? Meninggal. Tapi bayangin, dia meninggal 3 tahun setelah. Bayangin, dari 3 bulan loh, jadi 3 tahun. Pas gue dengar, gue wow, ini antara metodenya berhasil atau dokternya salah ngitung. 3 bulan kayaknya. Gue lagi ngeliatin itu, terus papa gue keluar dari rumah. Dia ngeliatin paman gue lagi gini-gini ngeliatin gue. Terus dia bilang, itu mah metode lama, buset. Pengobatan berevolusi teman-teman. Katanya ada namanya Swisso 2.0. Cari ada di Google. 2.0. Paman gue katanya, emang ada yang baru? Ada. Gimana cara? Ini cara. Pertama, buka kaki selebar bahu. Mirip sebenarnya. Tangan di bawah. Angkat ke depan. Pas lepas, bedanya adalah naik bro. Harus itu. Lu bisa bayangin gak sih perasaan gue? Melihat orang 70 tahunan begini-begini di depan gua. Terus gua gak tahan, terus akhirnya gua masuk. Terus paman gua bilang, Hari mau kemana? Belajar ini penting tau. Terus gua bilang, mau ngerebus daun sirsak. Kayaknya lebih gampang deh. Seperti yang kalian lihat, ya responnya ada yang kena, ada yang nggak kena, ada yang anyep, ada yang ya begitulah. Karena mereka juga penonton baru ya, dan ngomongin kanker tuh kayaknya
sensitif buat mereka gitu kan. Ih, temen saya juga kayaknya kanker gitu-gitu. Jadi ada yang ditahan ketawanya. Kalau dari perspektif gue ketika manggung di sana tuh, ya gue melihat ada bapak-bapak yang cuman liatin doang gitu. Ada yang ketawa juga. Tentunya berjalan dengan baik. Berikutnya kita pergi ke markas. Jadi mobilnya tuh kita kan ada tim kan pakai mobil, kita parkir di Blok M. Jadi kita naik MRT lagi balik ke Blok M, terus kita naik mobil ke markas Comika. Kita nyampe jam 7 pas. Masuk ke lantai 2, langsung nunggu penonton masuk, kita mulai. Waktu itu MC-nya Odi aja lah. Nah, di sini jurinya ada 3, Ristek, Abi, sama Firda yang telat tadi. Karena dia ngerasa nggak enak, telat daripada nggak jadi, mending ya udah juriin di tempat yang ketiga. Di sini gue baru sadar bahwa, wah gila nih, ini tuh tempat yang bobot nilainya paling gede. Karena di 3 tempat sebelumnya kan 1 doang jurinya, 1 gitu. Nah kalau misalkan lu bagus, tapi di tempat terakhir di markas Comika ini lu jelek, yang ngelihat lu jelek tuh 3 juri gitu, ini bobotnya 3 gitu. Jadi gue ngerasa, aduh ini nggak bisa main-main nih, gimana nih? Sedangkan gue harus pakai tema kegagalan dan nggak boleh nggak lucu, atau kan ntar nilainya berkurang gitu. Dan kalian tahu, yang bikin sulit juga adalah penontonnya emang lebih banyak. Full house, nggak full house sih, kayaknya adalah mungkin 20-an orang. Tapi sepertiganya itu adalah teman dan keluarga dari salah satu peserta, yaitu Bang Igen. Dan apapun yang dilontarkan oleh Bang Igen, mereka merespon dengan riang gembira, kayak wah berat. Karena kan Bang Igen tampil ke 4 gitu ya, 3 tuh ke 4 gitu. Sedangkan gue kan terakhir gitu, gue ngeliat wah gila. Terus Bang Igen juga salah satu orang yang membawakan materi yang berbeda ya. Jadi bukan cuma gue doang yang bawain materi yang berbeda. Ternyata Bang Igen juga sama pemikiran kayak gue, pengen ngetes dirinya sendiri untuk bawain 4 materi yang berbeda. Di tempat terakhir dia pakai gimmick, dibuka baju terus ada sesuatu di bajunya dan bikin ketawa lagi. Pokoknya intinya Bang Igen salah satu peserta yang berat lah. Karena dari tempat yang sebelum-sebelumnya pun dia konsisten juga lumayan bagus gitu, dia lumayan lucu gitu. Berat lah, pokoknya dia bilang baru stand up setahun, gue nggak percaya. Soalnya memang mungkin dia emang punya bakat aja kali ya gitu. Berat tuh markas tuh. Dan karena ini mungkin tempat terakhir, jadi setiap peserta entah kenapa bablas. Jadi yang harus 5 menit jadinya 6, 7, bahkan 8, bahkan 10 menit. Bang Igen juga, wah udah euforia aja gitu. Terus gue mikir gimana caranya nih ngalahin dia gitu. Dia nilainya udah tinggi sekali kalau gue lihat ya dari RPM dan segala macam, tinggi gimana nih. Terus gue mikir pas nih Vida Indiranya udah dateng nih bernilai nih, jadi gue bisa nih pakai materi yang udah gue siapin di tempat yang ketiga, gue bawain lah di tempat keempat. Jadi gue riffing Vida Indira dan menurut gue reaksinya cukup memuaskan. Ya silakan ditonton perjuangan gue di tempat terakhir di Comika Comedy Club. Tapi tolong juga disupport karena dia adalah seorang survivor kanker, teman-teman. Jadi bisa jadi ini malam terakhirnya dia. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk Hari Hartanto. Malam semua. Gua di sini mau bilang selamat datang di acara yang hampir gagal. Kayaknya gagal deh. Ini marah tawa. Ini konsepnya adalah 4 kita stand up di satu hari yang sama. Masalahnya 3 tempat sebelumnya nggak ada penontonnya. Di sini semua. Ngapain kita 3 tadi? Yang nonton, yang masak, yang jaga kasir, sponsor. Mereka juga bingung, mana penontonnya nggak tahu.
kocak nih wartawan nih. Tapi gue respect. Ini acara pertama kali 4 show ya, maksudnya jadinya 4 show. Gue pernah ngobrol sama siapa sih yang di New York? Oh, si Panji. Katanya mulai aja dulu, lalu putus asa kemudian. Gak usah lanjutin, gak usah. Acara gagal nih. Ya gue di sini juga super minoritas teman-teman. Gue udah Cina, Kristen, dan seorang penyintas kanker. Insya Allah. Gak tahu sih gue. Penyintas gak ya? Dan gue tuh deket banget yang namanya gagalan, tuh kan? Kanker, gagal sehat, Kristen, gagal tuh bikin gereja. Cina, juara masak, gagal dapat hati rakyat. Tapi maksud gue, emang kenapa sih kalau Cindo lagi yang menang? Gue setuju dia yang menang lah. Karena dia itu berkompetisi yang dibatasi karena jurusnya belum keluar tuh, babi panggang, kecap. Respect bro. Ya nggak boleh pakai. Babi lagi nggak bisa. Bebek dah. Bayangin kompetisi dibatasi. Kayak stand up nih, nggak boleh pakai huruf B, mampus. Susah bro. Tuh bro aja pakai B. Masa susah ro? Bayangin jadi ayangin. Rotan denger kok aper. Bingung kan lu? Juara bro, juara. Dan gue juga sebenarnya ngomongin tentang kegagalan ya. Gue tuh hampir gagal Kristen gue. Waktu itu pernah gue KTP gue hilang di kereta gitu. Tapi gue punya KTP fotokopian. Jadi gue datang ke kantor polisi, lapor. Terus si polisi udah ada dokumen tuh, tinggal ngisi. Di print. Ini cek kalau ada yang salah. Cek. Nama bener, alamat bener. Kopi Islam. Mana polisinya gede lagi. Kayak Igen tuh. Bedanya Islam. Apa udah saatnya? Tapi babi panggang enak sekali teman-teman. Pak, saya Kristen Pak. Terus bapaknya bilang, oh sorry, kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan Islamisasi itu kan. Dikoreksi tuh, di prinset. Oh benar. Jadi selama kurang lebih 10 detik gue ngerasain tuh jadi mayoritas. Selama 10 detik gue kepikiran tuh Joy. Islam banget gue. Parah. Pas di print jadi Kristen, gue baca, ya ampun Tuhan Yesus, apa tuh barusan? Gue tuh gagal paham sama pemerintah. Kenapa agama ada di KTP? Masa keimanan lu ditentukan oleh kartu? Misal gue di gereja tiba-tiba KTP gue hilang. Yesus siapa? Kenapa gue di gereja? Kenapa ada di sini? Terus temen gue yang Islam, lah kan tadi lu bikin 10 detik yang lalu. Masa sih? Gak make sense. Gara-gara kanker, gue juga gagal dalam percintaan teman-teman. Sebelum kanker gue punya pacar, tapi semenjak gue kanker, kita putus. Karena gue kasihan. Kalau misalkan kita lanjut nikah, dan ternyata gue gak lama. Umur ya bukan durasi. Hati lu. Bisa lah 3 menit mah. Cukup lah 3 menit, ngapain sih lu? Iya, makanya gue tuh bingung gitu. Emang ada yang mau jadi pacar gue?
Kak Firda single? Iya. Single? Hai. Kak Firda lagi nyari hubungan jangka pendek. Tahu lah pacaran-pacaran generasi Gen Z tuh, kayak nggak ada komitmen gitu. Ih, asik tau. Kalau penyintas kanker asik tau. Karena kalau seminggu nggak ada kabar, tahu ya kenapa? Tahu ya. Jatuhnya nggak ghosting Kak, kalau jadi ghost beneran. Setidaknya kalau nggak juara ya menangin hati seseorang lah. Atau mungkin Kak tertarik sama cinta 1 jam? Gak yakin semalam Pak. 1 menit gimana? Ya gue putus juga karena kata dokter menurut riset katanya kanker itu bisa menurus secara genetik. Jadi gue takut gitu kalau misalnya kita nikah terus gue punya anak dan ternyata anaknya kanker juga, jadi stand up comedian juga. Dateng tuh ke Comika Club. Kalau nama gue Hari Junior dan gue kanker karena papa gue yang anjing. Udah tahu kanker masih ngentot. Lumayan lah, maksudnya nggak buruk-buruk amat kan gitu. Dari responnya sih menyenangkan ya. Emang beda gitu, kalau ada penonton mah beda gitu, lebih seneng aja gitu kalau stand up-nya. Misalkan di tempat-tempat sebelumnya kan apa itu ngomong sama tanaman, sama staff. Tapi intinya gue bangga gue bisa beresin tantangan yang gue buat untuk diri gue sendiri. Sekali lagi, ini tuh sebenarnya bukan pembuktian kalau gue orang pertama yang melakukan ini. Seperti gue bilang bahwa Igen juga melakukan hal yang sama gitu. Bahkan secara urutan sebenarnya dia duluan kan. Gue kan ke terakhir nih, dia keempat gitu. Dan dia juga bawain materi yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya gue bukan orang pertama yang melakukan ini. Tapi yang juara sih gue ya. Cika gitu anjing. Intinya gue berterima kasih untuk teman-teman dari TTR4 ya, dari dialogi.co yang membuat acara ini. Terima kasih juga untuk Cafe Gamat, Bigis Barbecue, dan juga Tori Bar, dan tentunya Comika Pecahkan, Comika Comedy Club yang sudah mendukung dan mensupport tempat acara ini. Kesimpulannya apa? Capek sekali. Jadi prosesnya tuh nunggu, deg-degan, mual, terus naik, harus ingat-ingat nih materinya, terus kena, seneng, euforia, lega gitu. Terus pindah ke tempat berikutnya, terus diulang lagi prosesnya tuh, deg-degan lagi, mikirin setlistnya lagi, mual lagi, terus naik, perform, kena, seneng, lega, pindah lagi, gitu terus sampai di tempat terakhir. Makanya secara mental tuh capek sekali. Jadi salut gua untuk Andrew Schulz dan stand up comedian di luar sana, di New York, di mana mereka bisa manggung 4 gigs atau bahkan lebih dalam 1 malam. Itu artinya emang mereka secara mental tuh udah terbiasa gitu. Jadi manggung lagi oke siap, manggung lagi oke siap, manggung lagi oke siap gitu. Jadi mereka pun udah terbiasa. Dan Andrew Schulz tuh udah dari kayaknya udah belasan tahun dah di stand up comedian dah. Itu tuh video tuh 2017. Dan dia udah selucu itu. Sampai sekarang dia juga masih stand up. Kayaknya dia bukan salah satunya ya, stand up comedian yang aktif untuk upload di sosial media, baik riffing maupun materinya. Jadi kan kalau Matt Rife kebanyakan tuh crowd work kan, crowd work dengan penonton,
dan dia celutukan tuh responnya tuh bagus lah, sehingga dia naik banget tuh nilainya. Nah, Indoshield juga melakukan yang sama, bahkan kayaknya Indoshield dulu deh baru MadRife, tapi Indoshield juga ngupload materi-materi dia gitu yang 5 menit, 4 menit, 5 menit ke YouTube. Jadi termasuk secara community yang aktif lah di sosial media gitu. Kesimpulannya sih susah sekali, sulit. Gue akui bahwa gue masih awam, gue masih jauh lah dari profesional. Karena yang kayak gini juga sebenarnya baik lagi kan, aturannya juga nggak seketat kompetisi yang pada umumnya gitu. Jadi ya seru, ya itu deh paling. Jadi terima kasih udah nonton. Silahkan komen kalau misalkan ada yang lucu, silahkan yang lucu yang mana, beat mana yang lu suka. Terus kalau misalkan lu merasa nggak lucu, bilang nggak lucu yang mana, silahkan hujat gue, terserah. Gue ada yang nonton juga udah seneng. Dan tolong subscribe. Nggak usah muluk-muluk lah, 1000 aja. Sekarang kan 500 nih, ya 500 lagi gitu, nambah gitu 1000 gitu. Bantulah orang kanker ini ya, biar AdSense-nya bisa aktif. Lo itu aja paling. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Semoga